segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Yang dimaksud dengan digital adalah suatu sinyal atau data yang dinyatakan dalam serangkaian angka 0 dan 1 dan umumnya diwakili oleh nilai-nilai kuantitas fisik seperti tegangan atau polarisasi magnetik. Digital menggambarkan teknologi elektronik yang menghasilkan, menyimpan, dan memproses data dalam dua kondisi, positif dan non-positif. Teknologi digital utamanya digunakan pada media komunikasi terbaru seperti satelit dan transmisi serat optik atau fiber optik. Hak digital adalah perluasan dari hak asasi manusia fundamental yang sudah eksis di dunia offline dan diterapkan di dunia maya. Hak ini merupakan hak individu yang berkaitan dengan akses komputer, perangkat elektronik lain, dan jaringan telekomunikasi, serta berkaitan dengan kemampuan untuk menggunakan, membuat, dan menerbitkan media digital. Berada dalam jaringan sudah menjadi aktivitas sehari-hari, mulai dari berkomunikasi dengan teman dan kerabat, mencari berita dan informasi, hingga berbelanja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal itu menyebabkan apa yang terjadi di dunia maya adalah sesuatu hal nyata yang dapat berimbas pada kehidupan seseorang. Seperti HAM, hak-hak digital juga melekat pada setiap warga negara yang terhubung dengan internet atau warganet. Jika warganet tidak terpenuhi haknya di dalam jaringan, bukan tidak mungkin pelanggaran hak tersebut akan memenuhi kehidupannya di dunia nyata. Oleh karena itu, hak-hak digital menjadi penting untuk dipenuhi agar warganet bisa terus melanjutkan aktivitas dan kehidupannya di dunia maya dan di dunia nyata dengan aman dan harmonis. Komponen dan tantangan apa saja sih dalam hak digital? Pada dasarnya, hak-hak digital mencakup 3 hal utama dalam konteks kegiatan dalam jaringan atau online, yaitu hak untuk mengakses informasi, hak untuk berekspresi, dan hak atas rasa aman. Apa saja sih etika dalam berdigital? Yang pertama, menutup informasi privasi. Yang kedua, postingan bebas bully. Yang ketiga, waspadai kejahatan siber. Yang keempat, hati-hati membaca dan atau men-share berita. Yang kelima, mengenali akun yang akan Anda jadikan sebagai teman. Yang keenam, menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Yang ketujuh, hargai kekayaan intelektual. Yang ke-8, jauhi tindakan asusila. Dan yang ke-9, menggunakan media sosial secara wajar. Bagaimana sih kondisi hak digital di Indonesia saat ini? Sepanjang 2018, SafeNet menilai kondisi pemenuhan hak-hak digital pengguna internet di Indonesia berada dalam status waspada. Penilaian ini berdasarkan pada hambatan dalam mengakses, pembatasan dalam berekspresi, dan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna internet. Secara nasional di Indonesia, selama setahun pada 2018 terjadi berbagai peristiwa terkait pemilihan calon legislatif dan calon presiden yang memuncak pada pemilihan umum 2019 pada April 2019. Dalam pengalaman yang lalu, situasi politik demikian mendorong meningkatnya pelanggaran hak-hak digital pengguna internet karena dimanfaatkan sebagai ajang balas dendam antar pendukung kubu politik. Memanasnya situasi politik juga mendorong pengetatan kontrol terhadap isi konten media daring yang dianggap oleh sebagian kalangan memiliki kontribusi besar
meningkatnya produksi dan penyebaran hoaks politik dalam bentuk disinformasi dan misinformasi, sehingga menjadikan informasi yang seharusnya didapatkan masyarakat menjadi terdistorsi, menjadi kebohongan dan propaganda. Baiknya mewaspadai adanya upaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik. Pemanasan awal ya. Oh, ini baru pemanasan ini berarti ya? Pemanasan Mas Wawan, hati-hati berarti kita. Bagaimana cara untuk memperjuangkan hak-hak digital? Langkah pertama adalah dengan mulai memperhatikan data apa saja yang kita bagikan secara sadar dan tidak sadar ke internet. Sebagai tindakan preventif agar pelaku kejahatan siber tidak menyalahgunakan data kita bahkan mengincar kita sebagai korban kejahatan. Selain itu, kita juga harus mulai mendukung dan mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan aturan dan regulasi terkait perlindungan data. Salah satunya mulai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP yang tahun ini sudah masuk dalam program legislasi nasional di DPR. Adanya aturan PDP, semacam aturan perlindungan data umum atau GDPR di era Eropa, akan membuat korporasi digital harus lebih melindungi hak-hak privasi pengguna layanan mereka. Di sisi lain, mendukung penghapusan pasal karet Undang-Undang ITE juga menjadi penting agar kebebasan berpendapat dan berekspresi di internet tidak berbelenggu. Sembari menanti upaya ini berhasil, kita juga bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial agar tidak terkena jeratan pasal karet. Langkah lainnya, kamu bisa mulai memperkaya diri dengan pengetahuan terkait hak-hak digital, salah satunya dengan mengikuti perkembangan monitoring kasus dan kampanye hak-hak digital yang dilakukan SafeNet dan lembaga jaringan lainnya. Terima kasih, selalu menjaga hak-hak digital ya, jangan sampai menyebarluaskan berita hoax.